Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, bertemu lagi di channel Asrorudin. Di video kali ini saya mau membahas sepintas, yaitu tentang cara pemesanan ataupun suatu masalah yang terjadi di pesanan di aplikasi Akulaku ya. Jadi akhir-akhir ini banyak banget kayak yang saya pantau di grup Facebook ataupun di kolom komentar YouTube dan juga di sosial media lain-lain ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di Akulaku terutama ya, karena saya juga pengguna Akulaku ya, yaitu banyak sekali korban pemesanan suatu barang, kayak barangnya datang tidak sesuai dengan yang dijual. Ada juga yang melakukan pembelian ataupun pemesanan tapi disuruh transfer uang di luar aplikasi dengan dalih ada selisih harga ya, dan ada juga penipuan-penipuan lainnya. Nah, langsung aja simak ya. Nah, yang pertama buat kalian semisal mengalami hal seperti ini, satu, ketika kalian melakukan pesanan tapi resinya tidak bisa dideteksi ataupun resinya tidak bisa dilacak ya, itu ada dua kemungkinan. Pertama, mereka si penjual itu mengirim pesan ataupun barang yang kalian beli menggunakan resi manual ataupun salah input ya. Nah, saya kurang paham kenapa kalau misalkan salah input ataupun resinya ngarang ataupun manual, kenapa itu diperbolehkan oleh pihak Akulaku, saya kurang tahu ya. Yang pasti saya pun mengalami seperti itu ya, dimana kita pasti was-was gitu ya, karena resi tersebut tidak bisa kita lacak gitu ya. Jadi kesannya nih kita nggak tahu gitu barang kita udah di mana ataupun barang kita sudah dikirim atau belum, kita nggak tahu ya kebenarannya itu seperti apa gitu. Yang pasti walaupun kita telepon CS Akulakunya, itu tetap itu nggak ada solusi ya. Dalam artian solusinya tetap kita harus ikuti aturan, di mana harus nunggu 2 minggu ataupun 14 hari jam kerja ya. 14 hari kerja, kalau misalkan barang ada pendatang, kita baru telepon CS Akulakunya. Karena kalian kalau belum 14 hari kerja, kalian telepon CS Akulakunya udah pulsa pasti habis ya. Dan kesimpulannya pasti suruh nunggu 14 hari ya. Jadi untuk teman-teman yang baru lihat video saya, kalau misalkan yang belum tahu ya, video saya pembahasannya kebanyakan tentang aplikasi-aplikasi ya. Sebetulnya apa aja saya upload di sini. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi, pesanan itu ya. Misalkan kalian itu nelfon CS Akulaku itu percuma ya, kecuali kalian udah 14 hari barang nggak sampai. Dan perlu diketahui ya, kalau misalkan barang kalian pengiriman send home ya, itu udah pasti 1 bulan teman-teman ya, ataupun paling cepat kayaknya 2 minggu 3 minggu, karena send home itu pengiriman dari luar ataupun dari Cina ya, bukan dari kita. Jadi untuk teman-teman bisa searching kalau misalkan kalian mengalami pengiriman send home, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, nah di sini saya pembahasan semuanya tentang pesanan teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang lebih paham dari saya ataupun ada yang kurang jelas, bisa kita sharing aja bareng-bareng ya. Yang pertama kan masalah pesanan itu teman-teman ya, yang nggak nyampe-nyampe ataupun resi manual ya. Nah, yang kedua ada juga nih ya, yang lagi rame ya di beberapa toko, tapi nggak perlu saya sebutkan tokonya toko apa ya. Mungkin kalian bisa gabung aja di grup Facebook Akulaku sharing permasalahan ya. Di situ udah banyak banget postingannya. Jadi kayak misalkan kita melakukan pemesanan, terus udah berhasil melakukan pemesanan di si penjual atau merchant Akulaku, tiba-tiba kita di WhatsApp oleh merchant tersebut ya, karena mereka tahu lah nomor telepon kita, karena kita kan mesen kan ke toko dia, itu ada identitasnya, lokasinya, nomor teleponnya kayak gitu. Makanya perlu kalian ketahui, misalkan kalau ada yang WhatsApp, misalkan ini ada selisih harga dan ini harus dibayar cash di luar aplikasi gitu. Kalau misalkan nggak dibayar cash, itu barang tidak dikirim. Ini salah satu menurut saya itu bentuk penipuan ya. Kenapa saya bilang bentuk penipuan? Karena Akulaku tidak menyarankan kita melakukan pembayaran itu di luar aplikasi teman-teman ya. Dan itu pun di luar tanggung jawab Akulaku gitu. Nah, kalian jangan takut dengan kata-kata si penjual ya, katanya barang nggak dikirim lah, ataupun nanti tagihannya tetap ada. Tenang aja teman-teman ya. Pokoknya kalian pancing aja, kalau misalkan nemuin hal kayak gitu, kalian pancing ya, biar jelas ya. Misalkan ini toko apa, misalkan toko sekian, terus minta apa, minta berapa, kalian screenshot lalu kalian laporkan ke CS Akulaku ya.
Dan perlu kalian ketahui, CS Akulaku itu nomor teleponnya nggak punya WhatsApp, ya, nomor telepon kantor, dan nomornya itu nggak perlu nyari di Google ataupun di internet lainnya karena banyak penipu juga ya. Jadi kalian perlu masuk aja ke akun Akulaku, di situ ada kok ya nomor teleponnya ya, nomor telepon resmi Akulaku. Nah, jadi jangan sampai kalian mau ngirim ataupun transfer uang ya. Intinya kalian bisa telepon CS Akulaku ya untuk lebih pastinya ya. Itu yang kedua teman-teman ya. Dan yang ketiga, Bang, gimana sih caranya membatalkan suatu pesanan? Nggak bisa ya. Suatu pesanan baru kita pesan belum 14 hari kerja, itu nggak bisa kita batalkan. Terkecuali dari merchantnya mengajukan pembatalan, dari kita pembatalan itu baru bisa diakses oleh CS Akulaku untuk pembatalan. Tapi kalau kita minta pembatalan tapi sudah diakses oleh pihak merchant, pengiriman ataupun sudah diterima pembelian kita, itu nggak bisa dibatalkan secara sepihak ya. Jadi perlu kalian ketahui, untuk pembatalan itu pertama harus ada kebijakan ataupun kesetujuan dari pembeli dan juga dari penjual ya. Kalau dari penjual yang nggak mau ya nggak bisa gitu. Kalau barang nggak dikirim ya bisa selama 14 hari nggak dikirim-kirim, itu bisa kita batalkan. Nah, perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, gak usah takut dengan yang namanya toko-toko yang ngacam. Misalkan kalian barangnya datang itu barang yang gak sesuai, ataupun kalian pesan HP dikirim apa, intinya gak sesuai lah ya. Nah, triknya seperti apa? Triknya seperti ini teman-teman ya, jangan sampai kalian tidak menggunakan trik ini ya. Kalian membeli suatu produk apapun di Akulaku, itu wajib ketika paket datang, ketika kalian bongkar, itu kalian wajib unboxing dengan video teman-teman ya. Dengan video utuh, kalian putar-putar dan lihat segelnya, baru kalian buka dan kalian cek handphonenya teman-teman ya. Misalkan handphone ya, cek handphonenya gitu ya. Karena itu tujuannya apa? Ketika barang kita ya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, itu bisa kita kembalikan ke si penjual dan uang kita bisa dikembalikan oleh pihak Akulaku. Tapi kalau kita nggak ada bukti, susah teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang nyimak video ini pasti bakalan paham ya. Kebanyakan yang nonton video ini kebanyakan cuma step by stepnya tuh langsung putus, langsung keluar, ataupun sama dia langsung di speed gitu ya, langsung disentuh ke beberapa menit. Itu pasti penjelasannya nggak akan nyambung gitu ya. Jadi saya sarankan step by stepnya itu kalian harus benar-benar jelas gitu ya, lihat dari awal sampai akhir video ini gitu ya. Nah, dan kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ya semuanya itu pengalaman yang pernah saya alami teman-teman ya. Semuanya pernah saya alami, dan saya pengguna aplikasi ini sudah 4 tahun, hampir 5 tahun. Dan perlu kalian ketahui ya, saya juga mempunyai komunitas, yaitu komunitas Akulaku sih ya, lebih ke Akulaku, yaitu grup Facebooknya seperti tadi yang di awal saya bilang, Akulaku sharing permasalahan. Jadi di situ kita bisa sharing ya, saling sharing, ataupun kita baca kolom komentar teman-teman ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya untuk pesanan kalian nggak usah khawatir ya. Dan ingat, sebelum membeli kalian wajib baca deskripsi si penjual ya. Banyak juga kejadian pernah ada membeli barang, taunya barang yang dia beli itu barang bekas ataupun barang second ya. Nah, karena mereka nggak baca, si pembelinya nggak baca deskripsi, ya dia nggak bisa ngeretur ataupun nggak bisa komplain, karena di situ sudah jelas di deskripsinya ini barang servisan gitu, kayak gitu ya. Jadi untuk kalian, pertama ya, kalian wajib baca-baca deskripsi, wajib lihat bintang si penjual ataupun merchant si penjual ya. Dan juga kalau bisa lihat penilaian-penilaian yang sudah dikasih oleh orang kayak kolom komentar gitu ya. Karena kalau untuk Akulaku versi beta itu sudah ada teman-teman ya. Ada yang namanya rating penilaian pembelian. Misalkan saya beli barang nih, barangnya nyampe, saya bisa kasih rating dan kasih foto. Misalkan ini barang bagus ataupun jelek gitu. Nah, itu bisa muncul gitu ya. Jadi mungkin sih cuma itu aja sih ya. Mungkin cuma itu aja. Mudah-mudahan manfaat lah buat semuanya bagi yang membutuhkan ya. Gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.